Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Waalaikumsalam. Oke. Masuk. Nggih. Dari mana nih tadi Mas Akbar? Dari kampus, Pak. Saya buka enggak apa-apa, Pak ya? Oh, buka aja. Oh, iya. Baju juga awal dibuka. Celananya enggak apa-apa juga. Jangan, nanti saya iya. kelihatan. Mas Akbar habis ngantar sunat ya? Enggak, Pak, dari kampus. Oh, lah kok bawa bekong sih? Bekong. Bekong itu bahasa. Bahasa apa, Pak, bekong? Bekong itu yang tukang motongin burung gitu loh. Burung. Iya. Ya orang nyunat kan motongin burung. Oh, Jadi itu iya. bekong namanya. Bukan, Pak, ini yang waktu itu loh, Pak. Oh iya. Mas siapa itu lupa saya? Bapak suka lupa nanti muak, katanya Oh muak. iya. Jangan diingat-ingat, Pak, nanti muak. Mas Didin. Oh, Mas iya. Didin. Oh iya. Gimana nih? Berarti itu, Pak. Sampean sudah konsumsi isi Isi kedondo. Iya, sudah. Saya nggak lupa. Iya. Iya. Ini mau melanjutkan bimbingan, Pak. Oh, Iya, enggak. Kan sudah janjian kemarin juga. Oh, enggak. Tapi saya nggak bisa nemeni sampai selesai, Pak. Saya harus pulang. Lah kenapa kok pulang? Ayam saya berternak. Ayam saya berternak. Waduh. Iya. Ya enggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak, ya? Ya enggak apa-apa. Ya nanti insya Allah nanti malam saya jemput lagi. Nanti malam sekalian kesini lagi kan Antum? Iya. Oh iya. Loh yang katanya Antum juga ada perlu mau tanyakan hal di kampus juga. Iya, siap. Oke, nanti malam. Kebetulan saya tidak ada jadwal jaga tambak nanti. Jadi oke lah, bisa. Oke, kalau gitu sekalian kita pindah ke semen aja ya, Mas ya. Nggih. Seperti yang kemarin, ya. Ruang Moro Senang sudah tak siapkan. Ya. Sekalian Akbar biar pulang ngurus ayamnya dulu ya. Oke, silakan naik, ayo langsung. Ya silakan, Mas Didin. Monggo. Tuh biar santai. Ya. Gimana? Sebelumnya saya minta maaf Pak datang malam-malam. Oh enggak apa-apa. Saya luang kok. Gimana? Kok Antum kelihatannya kayak lemes gitu ya? Karena kan daging kura-kura ya? Kan Pak, kebanyakan daging kurban kemarin. Sebenarnya harus darah tinggi tapi ini darah rendah. Gini aja. Kita ice breaking dulu ya. Biar Antum enggak lemes. Oke. Saya pengen tahu moto Antum harus punya moto yang positif biar bisa. Kalau moto saya ya kalau usah ditanya loh Pak. Apa gimana? Sama Yang positif kayak kemarin itu. apa? Cita ditolak, dukun berana Pak. Iya kan? Harus itu. Jangan. Berubah Pak. Itu bukan moto, Mas. Loh. Itu bukan moto. Bukan moto Pak. Iya, itu apa ya? Salah. Masa tahun kemarin dukun, sekarang dukun lagi yang berani. Gantilah, jangan dukun. Kucing atau apa gitu loh. Baik, gini ya. Tak ajari buat moto. Ya, motonya simpel aja. Contohnya kayak gini. Hari ini harus lebih bagus daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih bagus daripada hari ini. Paham nggak? Hari ini. Iya, maksudnya hari ini harus lebih bagus daripada hari kemarin dan hari esok Oh iya. harus lebih bagus daripada hari ini. Pertanyaannya satu, ya. Hari ini itu hari apa? Lupa saya. Hari Hari apa ini hari ini? Hari Selasa. Oh iya, hari Selasa. Oke. Iya, hari Selasa sampai lupa. Nggak terasa ya. Soalnya kemarin baru Senin, sekarang Iya, sudah kemarin Selasa, nggak Senin. terasa. Oke, gimana materi yang kemarin saya sampaikan tentang skala pengumpulan? Materi yang Bapak sampaikan itu sudah saya resap Pak. Paham nggak? Kalau saya bandingkan sama Google, buku, terus sama teman-teman saya yang lain tuh materi Anda itu memang terus saya tuh pengen jadi seperti Bapak, jadi OKG. Nggak mudah jadi OKG. Jadi semangat ini ya? Iya, semangat. jadi. Pak. Oke, kalau Antum jadi semangat jadi OKG dan juga semangat lanjut skripsinya ya. Oh iya, Oke. iya dong. Tapi sebelum jadi OKG, kamu harus melewati dulu tangga menjadi peneliti dulu.
Jadi sebelum jadi Hokage kamu harus jadi ilmuwan dulu, jadi peneliti dulu. Harus jadi peneliti, Pak. Oh iya, Hokage itu harus menguasai teknik-teknik penelitian. Ya udah, Pak. Saya akan jadi peneliti. Iya, peneliti itu enak loh mas. Peneliti itu enak. 1 tahun gitu aja ya. 1 tahun antum melakukan 2 penelitian. 2 penelitian yang itu terafiliasi ke ke perusahaan atau ke pemerintah daerah. Misal penelitianmu bagus, pasti dapat reward besar. Wah, 1 tahun 2 kali penelitian sudah bisa buat cukup untuk makan. satu langkah menuju Hokage, Pak ya. Iya, apalagi nah sekarang itu ada, bahkan mungkin saya sadar dengan umur saya itu saya tidak akan bisa menjadi penemu hal yang paling buat saya gatal ingin meneliti. Mungkin antum nanti. Saya, Pak? Iya, mungkin antum nanti itu menjadi ilmuwan besar, menjadi peneliti besar. Mungkin nanti antum itu akan menjadi peneliti atau ilmuwan dengan penemuan yaitu Apa? menjadi penemu kehormatan yang hilang. Wow. Iya. Jadi jadi nanti yang merasa kehilangan kehormatan atau harga diri bisa menghubungi Mas Didin ya, karena nanti dia adalah penemu kehormatan dan harga diri yang hilang. Mohon maaf, bercanda saja Mas. Sebagai Ya, pembukaan biar antum enggak tegang lemas gitu. Saya sudah mulai bersemangat, Pak. Oke, biar semangat. Mohon maaf banyak bercanda. Oke. Karena ini sudah mau jam 2 dini hari ya. Iya, Pak. Jam lagi subuh soalnya. Iya. Biar Tadi kita ngobrol gini. enggak terasa ya. Iya, Pak. Mulai hari Senin sampai sekarang sudah jam 2 dini hari. Oke, saya percepat gini aja. Pak. Jadi kemarin sudah saya sampaikan mengenai skala pengukuran ya, mengenai nominal, ordinal, interval rasio ya. Yang kurang paham nanti bisa japri atau ke follow Instagram DM. Nah, ini akan saya jelaskan tema baru masih pengantar, yaitu tentang hipotesis, asumsi penelitian, signifikansi, dan taraf kesalahan atau margin of error. Sudah paham? Yang barusan. Iya, yang saya sampaikan tadi. Oh iya, lumayan, Pak. Lumayan paham atau lumayan enggak? Lumayan enggak paham. Paham, Pak. Tapi saya bersemangat nih, Pak. Iya, oke. Ya. Oke, yang pertama ya, langsung hipotesis. Oke. Sama pernah menghipotesis enggak? Hipotesis. Kayaknya Pernah dengar ya? Tapi lupa ya. Enggak. Tapi pernah dengar hipotesis ya? Oh iya, Pak. Pernah dengar enggak? Nah, itu tandanya sama tidak tuli. Jadi telinganya masih sehat karena pernah dengar kan? Iya. Jadi tidak tuli, masih sehat. Oke, hipotesis ya. Hipotesis itu berasal dari dua kata, hipo dan tesis. Itu dari bahasa Jombang kalau nggak salah. Jombang? Iya, kalau nggak salah. Waduh. Hipotesis. Hipo itu artinya kekurangan atau sedikit. Tesis itu artinya data atau pendapat. Jadi kalau disatukan, hipotesis adalah sebuah pendapat atau sebuah data yang belum final. Belum final, Maksudnya gini. Maksudnya kalau di teori langsung aja ya. Kalau di buku-buku itu hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan sementara. Atau jawaban awal atau dugaan awal gitu aja. Contoh nih yang paling biar Anda lebih paham. Misal Anda waktu SD ya, atau MI dulu Anda ditanya sama guru, ibu kota Jawa Timur itu mana? Nah, sama jawab, ibu kota Jawa Timur adalah London, atau ibu kota Jawa Timur adalah Jakarta. Nah, itu sebenarnya mereka tidak ngawur. Itu sebenarnya mereka melakukan hipotesis. Iya, mereka tuh menduga bahwa ibu kota Jawa Timur adalah London, ibu kota Jawa Timur adalah Jakarta. Saya dulu menjawabnya ibu kota Jawa Timur itu Jakarta, Pak. Jakarta. Iya. Itu dugaanmu benar atau salah? Enggak salah kan, hipotesis, Pak ya. Iya. Jadi itu hipotesis. Ya, jadi paham ya. Jadi itulah arti dari hipotesis, dugaan sementara. Nah, kalau dalam penelitian, hipotesis penelitian adalah jawaban sementara atas masalah penelitian, di mana untuk menguji kebenarannya harus diuji secara empiris. Harus diuji secara empiris menggunakan analisis statistik. Contohnya ada analisis, kalau antum mau meneliti korelasi hubungan ya pakai analisis korelasi. Korelasi itu juga banyak nanti. Ada yang parametrik menggunakan Pearson product moment, yang non parametrik Spearman tata jenjang. Kalau regresi itu nanti parametrik, pengaruh, peramalan. Kalau yang uji beda, yang parametrik ada uji t-test paired sample, ada uji t-test sampel dependent. Kalau yang non parametrik ada
uji Wilcoxon dan uji Mann-Whitney. Ada juga uji ANOVA untuk yang parametrik. Tapi itu nanti kita fokus di teori dulu aja, Oke. lama dulu biar paham. Dikit-dikit aja. Iya. Ya. Untuk menjadi OKG dan peneliti harus menguasai ini di luar kepala. Siapa? Baik teori ataupun praktisnya. Oke. Itu hipotesis. Yang penting paham ya hipotesis. Paham. Bukan sementara. Oke. Yang kedua, setelah ada hipotesis, ada yang kurang. Kalau dalam penelitian kuantitatif, hipotesis itu cuma ada 2. Kedua. Iya, hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Alternatif. Ya, disingkat H0 dan HA, atau boleh H0 dan H1. Silakan. Kalian boleh H1, boleh HA, silakan, tapi yang H0 itu tetap H0. Ya, dimana berbunyi H0 itu selalu berbunyi tidak ada atau tidak terdapat. Kalau HA atau H1 itu kebalikannya, terdapat atau ada. Ada apa, Pak? Ya kalau Mas Didin menggunakan uji hubungan korelasi, berarti nanti misalnya yang diterima H0 berarti ya terdapat hubungan. Oh maaf, kalau yang diterima H0 berarti ya yang diterima H0 berarti antum menolak HA. Ya. Kalau menerima H0 itu kalau berbunyi tidak ada, maka tidak ada hubungan. Tapi sebaliknya, kalau yang diterima HA dengan menolak H0 berarti kesimpulannya adalah terdapat hubungan. Bagaimana kriterianya, Pak? Nanti saya jelaskan. Oke, lanjut ya. Itu hipotesis. Jadi untuk pemula cukup H0 dan HA atau H0 dan H1. Oke, itu aja. Ya, H0 itu tidak ada, tidak terdapat. Kalau HA dan H1 selalu berbunyi ada atau terdapat. Oke, yang kedua setelah hipotesis adalah asumsi. Asumsi penelitian. Jadi kita harus dalam sebuah penelitian kita harus berasumsi juga, Pak. Oh iya dong. Contoh gini ya, asumsi sebelum sampaian saya beritahu secara apa itu asumsi, saya berikan sebuah perumpamaan. Ini sehubungan dengan hipotesis juga. Contoh, misalkan ada pertandingan sepak bola antara timnas Indonesia melawan timnas Jerman misalnya. Wow. Coba secara kualitas, mohon maaf, bukannya kita tidak nasionalisme, tidak. Tapi kita bicara fakta yang ada saja. Fakta, ya. Mohon maaf untuk warga Indonesia, saya juga Indonesia. Tapi ini ilmiah, harus kita apa ya? Sesuai data dan fakta yang ada. Nah, sesuai fakta dan data yang ada. Ya. Timnas Indonesia dan timnas Jerman itu lebih bagus mana secara kualitas dan permainan? Kalau dari secara kualitas bermain yang turun di lapangan banyakkan ya Jerman, Pak. Jerman kan? Iya. Oke, semua sepakat. Timnas Indonesia dan timnas Jerman kualitasnya masih lebih bagus kejar timnas Jerman. Ini adalah tim juara dunia nih. Juara dunia 4 kali loh enggak main. Iya. Indonesia aja belum juara Piala Asia, belum pernah. Ya, mohon maaf, saya juga berharap sebagai warga negara Indonesia, kita berharap timnas kita juga bisa melebihi Jerman nanti ke depannya ya. Ini juga doa. Nah, kembali lagi kita hubungkan di asumsi penelitian. Nah, dari data ini misalnya Indonesia dan Jerman bertanding, hipotesisnya kan cuma ada 2. Iya. Hipotesisnya, dugaannya itu apa? Dugaannya pertama, misalnya kita H0 ya. Indonesia tidak akan memetik kemenangan. Itu H0. Tidak akan memetik kemenangan. Yang H0 ya. Untuk HA-nya, hipotesis alternatif atau H1-nya, kebalikannya, Indonesia akan mendapat kemenangan. Paham enggak? Paham. Ya. Jadi asumsi saya hubungkan ke hipotesis. Iya. Ya, duganya kan cuma ada 2. Indonesia kalau enggak menang, ya Indonesia kalah. Iya. H0-nya itu Indonesia tidak akan menang. HA-nya Indonesia akan menang. Nah, kira-kira dari asumsi itu tadi, kira-kira menurut peneliti, kira-kira mana yang paling mungkin menurut prediksi peneliti? Indonesia tidak akan menang atau Indonesia mampu menang lawan Jerman? Indonesia tidak akan menang. Tidak akan menang ya. Iya. Berarti yang diterima itu loh. Tidak akan menang berarti H0. Berarti yang akan diterima itu adalah H0. Itu adalah asumsinya dari peneliti ya, menduga bahwa nanti yang diterima itu H0. Indonesia tidak akan menang karena apa? Datanya Jerman lebih bagus. Tapi ketika bertanding ya, ternyata Indonesia itu menang. Jadi hipotesismu yang sampean asumsi yang kamu tebak tentang hipotesis itu, dugaanmu itu meleset. Ternyata asumsimu juga salah. Ternyata yang terjadi di lapangan ketika menang itu ternyata
Indonesia itu menang. Menang. Iya, menang skor tipis lah, 1-0 saja sudah bagus. Nah, terus pertanyaannya, kalau dalam penelitian, hasil yang terjadi dalam penelitian ketika tidak sesuai dengan asumsi dan hipotesis yang diprediksi itu, kira-kira hasil penelitiannya salah enggak? Kayaknya nggak salah deh, Pak. Tidak salah, benar. Jadi tidak apa-apa. Ingat ya, untuk para Vianers, ya, hasil penelitian itu tidak dituntut untuk menerima HA. Ingat itu. Tidak harus dituntut bahwa ada pengaruh atau ada hubungan atau ada perbedaan. Misal hasilmu itu tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh, tidak ada korelasi atau tidak ada perbedaan, itu tidak masalah. Karena apa? Karena ada uji hipotesis. Kalau penelitianmu itu harus dituntut ada pengaruh, ada perbedaan, dan ada korelasi. Untuk apa uji hipotesis segala? Ya, paham ya? Ingat, kalian hanya sebagai peneliti, kalian hanya dituntut untuk melakukan penelitian dengan prosedur yang benar. Masalah penelitianmu itu signifikan atau enggak, itu hal belakangan. Yang penting ingat, yang penting Anda sebagai peneliti dituntut untuk melakukan penelitian dengan prosedur yang benar, baik teori dan praktisnya yang benar, ya. Oke, paham ya Mas Indin? Paham. Oke, kita pelajari tentang hipotesis penelitian dan asumsi penelitian. Setelah ini adalah lanjut bagiannya adalah atau signifikansi. Ya bener, Pak. Ya. Kalau emang garap-garap kayak gini tuh emang kita itu perlu musik, Pak, buat memperlancar pikiran kita. Musik, maksudnya? Musik kan, Pak? Mas, SIG titik. Ngomong tuh, Pak. Tadi katanya musik. Sik. Oh, sih. Ya, paham ya? Paham. Bukan musik, tapi signifikansi, disingkat SIG. Ya, SIG titik. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Oke, Ya. Pak. Signifikansi ya, atau disingkat SIG. Apa itu SIG? Ya, SIG atau signifikansi itu namanya SIG, SIG titik. SIG itu pengertiannya adalah, kalau dalam penelitian, saya berikan pengertian yang paling mudah. SIG itu adalah nilai akhir penelitian atau nilai nyata penelitian, di mana kita akan mengetahui dari nilai itu penelitian kita itu akan memiliki dampak atau tidak. Nah, itu adalah SIG. Ya, itu signifikansi. Paham ya? Jadi signifikansi itu atau SIG itu adalah nilai akhir atau nilai nyata dalam penelitian, di mana dari nilai itu kita akan mengetahui bahwa penelitian yang kita lakukan itu akan memiliki dampak atau tidak. Contoh. Ya, contoh.